Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurnajilah, NPM 19510303666, Prodi Akuntansi Syariah kelas B semester 6. Dalam video ini bertujuan guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan 2 yang diampu oleh Bapak Rahmat Fajar Ramdhani. Dalam video ini membahas 3 soal kasus. Yang pertama, soal kasus 1 dan soal kasus 2 bertemakan dengan materi transaksi internasional, dan soal kasus 3 bermateri tentang kontrak forward. Ini adalah soal kasus 1. Pada tanggal 1 Desember 2021, PT Senja menjual persediaan kepada pelanggan di Amerika senilai $20.000, harga pokok 50% dari harga jual, secara kredit selama 60 hari. Berikut ini adalah data nilai tukar yang diperlukan per $1 terhadap rupiah. Pada tanggal 1 Desember 2021, kurs spotnya sebesar 14.370, dan pada tanggal 1 Februari 2022, kurs spotnya sebesar 14.400. Diminta buatlah semua jurnal transaksi ekspor yang diperlukan selama periode transaksi berikut. Dan soal kasus kedua, pada tanggal 10 Desember 2020, PT Senja membeli persediaan dari agen di Jerman senilai €20.000 Jerman secara kredit selama 45 hari. Berikut ini adalah data nilai tukar yang diperlukan pada tanggal 10 Desember 2020. Kurs spotnya sebesar 15.630, dan pada tanggal 1 Februari 2020 kurs spotnya sebesar 15.000. Diminta buatlah semua jurnal transaksi import yang diperlukan selama periode transaksi tersebut. Kemudian, soal kasus 3, transaksi ekspor. PT Senja menjual peralatan kesehatan ke perusahaan Thailand seharga 100.000 baht pada tanggal 10 April 2020 dengan penyelesaian dalam 60 hari. Pada tanggal yang sama, PT Senja melakukan kontrak forward 60 hari untuk menjual 100.000 baht dengan forward 1 baht Rp480 dengan tanggal 10 April 2020, kurs sebesar 490, dan tanggal 19 Juni 2020 kurs sebesar 475. Diminta yang pertama, buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan terkait transaksi di atas dan bandingkan pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak dan penggunaan forward exchange contract. Di sini saya sudah menyiapkan jawabannya di Excel. Untuk jawaban soal kasus 1, yaitu transaksi ekspor, maka diketahui harga jual keseluruhan $1 sebesar 20.000, dan untuk tanggal 1 Desember
sebesar 14.370. Ini kita dapat dari soal. Ya. Ini adalah harga jual keseluruhan dolar sebesar 20.000. Dan ini adalah pada tanggal 1 Desember 2021. Kursnya sebesar 14.370. Kita kembali ke Excel. Jadi jurnalnya piutang pada pendapatan penjualan. Ini kita cari, masukkan ke dalam rupiah terlebih dahulu. Dikali baru tambah sisi. Terus kita masukkan ke sini 287. Terus 87.400 sudah. Kemudian ini akan terjadi transaksi jurnalnya BPP pada persediaan untuk mencari BPP-nya yaitu dapat mencarinya dolar 20.000. Oke, harga 20.000. Ini BPP dapat 50% dari harga pokok, 50% dari harga jual. Rp20.000 dapatnya 10.000. Kemudian 10.000 dikalikan dengan kurs 10.000 dikalikan dengan kurs pada transaksi 1 Desember 2021, hasilnya
143.700.000. Kita masukin ke sini. 143.700.000. Oke. Untuk mencatat uang kas yang diterima dari pelanggan dirupiahkan pada tanggal 1 Februari 2021. Kita masukkan di sini. Karena berdasarkan informasi di atas, kurs yang berlaku pada 1 Februari 2022 adalah 20 dolar. Ini adalah kurs pada tanggal 400 pada tanggal 1 Februari 2001. Kemudian sini hasilnya 288 juta. Maka jurnalnya yaitu kas pada piutang sebesar 288 juta. 288 Nah, untuk mencatat atas keuntungan perubahan kurs pada tanggal 1 Februari 2022, maka selisihnya adalah ini selisih dari kas yang diterima dari pelanggan dan pengakuan awal. Dikurang sebesar 600.000. Maka jurnalnya yaitu keuntungan perubahan kurs pada piutang sebesar 600.000. Untuk soal kasus 2, yaitu transaksi impor, maka diketahui
diketahui harga jual keseluruhannya adalah 20 euro dan tanggal transaksinya pada tanggal 10 Desember 2020 kursnya sebesar 15.630. Harga jual keseluruhan sebesar 20.000 euro dan tanggal transaksi pada tanggal 10 Desember 2020 itu sebesar 15.000, maka dirupiahkan yaitu sebesar 312.600.000. Maka jurnalnya untuk mencatat pengakuan hutang dan persediaan yaitu akunnya persediaan pada hutang dagang sebesar 312.600. Untuk mencari, maka pada tanggal 1 Februari 2021 ini 2020 mencatat pembayaran hutang kepada pemasok. Nah, maka yaitu akunnya hutang dagang pada kas. Dalam mencatat pembayaran hutang kepada pemasok, maka berdasarkan informasi terus yang berlaku pada tanggal 1 Februari 2021 yaitu sebesar 15.000.
kalikan ini harga jual keseluruhan euro 20.000 dikalikan dengan kurs pada tanggal 1 Februari 2021 sebesar 300 juta. Maaf, ini transaksi utama. Dan untuk mencatat keuntungan dari perubahan kurs, maka itu diambil selisih. Oke, ini adalah berdasarkan informasi kurs yang berlaku pada tanggal 1 Februari 2021 adalah 20.000 euro dikali 15.000 sama dengan hasilnya 300 juta, maka lebih tinggi dari nilai sebelumnya, yaitu 312.600.000 yang artinya mengalami keuntungan akibat perubahan kurs. Maka untuk mencatat keuntungan dari perubahan kurs, yaitu persediaan pada keuntungan perubahan. Untuk mencari selisih keuntungan dari perubahan kurs sama dengan perubahan dikurang 300 juta, hasilnya 12.600. Kemudian ini adalah soal kasus 3, yaitu transaksi ekspor. Pertama yang dilakukan adalah penjualan. Nah, di sini sudah ada tanggal 10 April 2020. Kita lihat ke soal tanggal April 2020, yaitu kursnya 490.000 dan buatnya 100.000. Maka ini akan dirupiahkan 100.000 kursnya tadi 490, yang ini dicari, maka saya dirupiahkan ya.
49.000. Nah, jurnalnya tuh, piutang pada pendapatan penjualan sebesar 49 juta. Kemudian untuk transaksi penjualan pada tanggal 19 Juni 2020. Maka harga batnya Rp100.000 475 masuk ke dalam peta rupiah dulu. Maka transaksi penjualan pada tanggal 19 Juni 2020 yaitu beban kerugian sebesar karena begini. Nah, untuk mencari beban kerugian kursnya, ini sama dengan dikurangkan sebesar 1.500.000. Maka di sini beban kerugian kursnya sebesar 1.500.000 pada akunnya piutang. Nah, kemudian untuk mencatat dan menerima 100.000 bat, yaitu kita kembali ke Excel. Itu akunnya adalah kas pada piutang sebesar 47.500 .
Nah, maka untuk menyerbatnya yaitu pada tanggal 19 Juni 2020, kurs yang 475 dikali dengan 100.000 baht dengan harga jual yang sebesar 47.500, dan PT Senja mendapatkan kas karena pelunasan hutang dari perusahaan Thailand sebesar 47.500. Nah, kemudian untuk mencatat transaksi pakai kontrak forward, laba atau rugi bersih transaksi, maka karena adanya kontrak forward pada tanggal 10 April 2020, maka PT Senja menyerahkan 100 baht dan mendapatkan 48 juta maka jurnalnya sini ekspor kontrak kemudian rugi bersih kerugian dan keuntungan, maka tertulis keuntungan sebesar dikurang 1.500.000 dengan hasil keuntungannya mendapatkan 1 juta dan rugi bersihnya yaitu dikurang 500.000, maka di sini ekspor kontrak forward dan kemudian rugi bersih keuntungannya 8. Dan kerugiannya dari sini keuntungannya adalah 1 juta. Dan kerugiannya sebesar 500.000. Kenapa? Karena pengaruh terhadap laba neto dari penggunaan forward exchange kontrak, yaitu tanpa adanya forward
forward, maka akan mengalami kerugian sebesar 500.000 dengan adanya perjanjian kontrak forward, maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 1.500.000. Nah, untuk mencatat kontrak forward mata uang asing, di sini kita tulis, kita lihat soal nilai kita kembali ke sini, kurs forwardnya sebesar 480. Kita rupiahkan, maka terjadi transaksi, yaitu piutang kepada broker ini pada saat menerima uang rupiah. Ada hutang kepada broker pada saat ini ya. Ini pada saat menyerahkan uang baht ini sebesar 48 juta. Ada hutang kepada broker ketika menyerahkan uang baht sebesar 48 juta. Nah, ini adalah kontrak forward mata uang asing. Jurnalnya itu piutang kepada broker ketika menerima uang rupiah pada hutang kepada broker ketika menyerahkan uang baht sebesar 48 juta. Dan untuk transaksi tanggal 19 Juni 2020 ketika ada perjanjian kepada broker. Yes. Ini
Jadi harga sebesar 475 harga kontrak sebesar 480 dalam 100.000 dirupiahkan. Dibalik dengan 475 kurs maaf 100 banget dikali dengan 475 kurs harga spotnya, hasilnya 47.500.000. Maka keuntungannya harga kontrak berkurang dengan harga spot sebesar 47.500, hasilnya 500.000 rupiah. Dan transaksinya yaitu kepada broker menyerahkan kepada broker pada saat menyerahkan uang sebesar 48 juta kemudian keuntungan itu masuk dalam kredit pengendara selisih kas dikredit ketika menyerahkan sebesar 500.000 USD. Dan
47.500. Nah, ini adalah janji kepada broker, yaitu ketika harga spotnya sebesar 475 cross dengan bat 100.000 dirupiahkan menjadi 47.500 juta, dan harga kontrak sebesar 480 cross dengan mata uang bat 100.000 dirupiahkan sebesar 48 juta. Nah, akun gaji kepada brokernya terjadi pada hutang kepada broker pada saat menyerahkan uang bat dikredit sebesar 48 juta pada keuntungan dari selisih kurs dikredit sebesar 500.000, dan kas ketika menyerahkan bat dikredit sebesar 47.500. Kemudian terjadi nilai akun, yaitu kas didebit sebesar 48 juta pada tinta 48 juta. Ini adalah kas pada piutang 48 juta. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.